Pertumbuhan teknologi Indonesia berdasarkan data Topics World Bank menunjukkan 88 juta penduduk Indonesia adalah pengguna internet aktif. Transformasi digital gencar dilakukan perusahaan, tak terkecuali sektor perbankan. Di era digital seperti saat ini, teknologi adalah sebuah alat, namun manusia menjadi hal yang jauh lebih penting yang berada di belakangnya. Nah, untuk membahas mengenai ini sudah bersama saya di studio CEO Standard Chartered Indonesia, Bapak Doni Dono Saputro. Selamat pagi Pak Doni. Selamat pagi Pertemuan kedua kali ini ya. Yes, great to be back here. Definitely we really glad to meet you again Pak. Okay, Likewise. Ini kita bicara mengenai digital teknologi. Di dunia perbankan ini suatu keniscayaan ya Pak. Dari perspektif Bapak, seperti apa sebenarnya transformasi digital perbankan ini Pak? Thank you Mas Yuda. Jadi mungkin secara umum bahwa transformasi digital, terutama bagi financial institution atau di dunia perbankan ya, itu cakupannya sangat luas. Jadi tidak hanya sekedar bagaimana kita memindahkan layanan financial ke kanal online, tapi lebih tepatnya adalah bagaimana suatu institusi finansial atau bank dalam hal ini mengintegrasikan digital technologies ke dalam setiap faset operasional dari organisasi. Yang tujuannya adalah untuk adding value to clients atau nasabah. Jadi pada dasarnya, pada esensinya, transformasi digital itu merupakan satu fundamental shift dari traditional banking ke arah pembentukan suatu financial institution yang digitally driven, agile, dan ensuring bahwa client transaction, client experience menjadi seamless. Beberapa aspek penting dalam digital transformation mungkin secara umum ya, meliputi yang pertama jelas adalah peningkatan dari customer experience. Jadi fitur-fitur seperti mobile banking, contactless payment, kemudian online trading itu memudahkan layanan bagi nasabah dan juga memperluas akses. Kemudian yang kedua, peningkatan dari operational efficiency dari organisasi itu sendiri. Jadi otomatisasi dari beberapa proses-proses seperti onboarding new clients, kemudian reconciliation, credit assessment akan menuju pada peningkatan operational efficiency. Yang berikutnya itu adalah pengintegrasian digital technology, jadi seperti AI, cloud computing, APIs, di mana proses tersebut dapat meningkatkan dan menajamkan beberapa aktivitas-aktivitas seperti misalnya data analytics, kemudian fraud detection, risk identification. Dan tentunya dengan pengadopsian digital technology tadi, aspek security dalam hal ini cyber security menjadi sangat penting. Jadi memang bagi manajemen di perbankan dan industri keuangan itu cyber security merupakan top priority at the moment. Lastly, mungkin ini yang penting tadi sejalan dengan yang Mas Yuda bilang ya, bahwa human capital side-nya. Jadi sebenarnya transformasi digital itu merupakan satu perubahan kultur organisasi ke arah data driven, agile, dan customer centric. Jadi menyangkut human capital development di sini, bagaimana suatu institusi keuangan dapat upskilling staffnya menjadi digitally savvy secara menyeluruh dan juga cepat, dan kemudian juga menumbuhkan culture innovation dan continuous learning. Nah, pada dasarnya ini keniscayaan. Tadi juga dikatakan ya kan. Jadi saya rasa buat financial industry saat ini digital transformation itu bukan lagi pilihan, tapi juga tapi sudah merupakan satu keharusan. Nah, bagi kami di Standard Chartered ada dua pilar utama yang kita selalu perhatikan. Yang pertama adalah front end-nya atau the whole entire client experience. Yang kedua adalah the back end. Jadi infrastrukturnya, risk management-nya, keamanan, to ensure dan dua-duanya itu harus berjalan seiringan. Nah, kita bicara mengenai perjalanan menuju cashless society Pak, pasti menarik sekali bicara mengenai ini. Tapi pasti ada banyak tantangan. Kalau kita melihat tantangannya terkait dengan infrastruktur, regulasi maupun perilaku masyarakat. Bagaimana Bapak dan Standard Chartered melihat ini Pak? Oke, mungkin konteksnya yang saya gambarkan adalah begini. Sebenarnya di Indonesia itu menurut kami adopsi dari digital payment sudah berjalan dengan sangat baik. Jadi Bank Indonesia dan OJK telah berhasil untuk mendorong pertumbuhan yang pesat di bidang ini ya. Jadi kalau kita lihat sekarang Indonesia sudah memiliki KRIS dan BI Fast dengan standarisasi biaya. Kemudian juga Bank Indonesia telah memperluas jaringan KRIS kita ke beberapa negara lain. Jadi Singapura, Malaysia, Thailand, kemudian juga Cina dan Jepang ya. Jadi memang menjadi lintas negara nih sekarang. Nah, kalau kita lihat data sendiri, transaksi BI Fast di Indonesia
tahun ini diperkirakan akan mencapai sekitar 4,4 miliar transaksi. Jadi ini based on data H1 2025 kemudian di-annualize. Ini merupakan peningkatan sebesar 45% dari tahun sebelumnya. Jadi cukup pesat ya. Kemudian untuk Kris sendiri digunakan oleh 33 juta merchant dengan 50 juta pengguna aktif dan diperkirakan transaksinya akan mencapai lebih dari 4 miliar di tahun ini. Jadi kalau kita lihat angka-angka ini menunjukkan bahwa masyarakat itu dan pelaku usaha itu memang sudah semakin menerima model pembayaran yang cashless dan real time. Nah, memang ada beberapa peningkatan yang perlu dilakukan. Dan kalau menurut saya mungkin tantangannya lebih kepada yang pertama dari sisi kesenjangan infrastruktur dan akses teknologi. Jadi kalau di kota besar mungkin konektivitas itu berjalan dengan baik, di daerah yang terpencil itu lebih limited. Kemudian tidak semua orang juga memiliki smartphone. Jadi oleh karena itu adopsi dari digital payment itu mungkin belum merata. Kedua adalah dari sisi security dan data privacy. Ya memang kita lihat memang masih ada terjadinya digital fraud ya melalui phishing, kemudian juga peretasan dan kemudian kebocoran data pribadi yang mungkin membuat sebagian masyarakat menjadi worry terhadap keamanan data privasinya. Nah, yang ketiga ini mengenai perilaku. Menurut saya memang perilaku dan juga literasi keuangan digital tepatnya. Jadi memang masih ada sebagian masyarakat mungkin yang merasa lebih nyaman untuk bertransaksi dengan uang tunai, gitu kan. Nah, atau juga belum paham sepenuhnya bagaimana menggunakan layanan digital payment. Jadi kalau kita lihat indeks inklusi keuangan 2024 itu di angka 75%, namun untuk literasi keuangan baru di 65%. Jadi memang ke depannya harus ada saya rasa sosialisasi yang lebih lanjut lagi ya mengenai literasi digital finance di Indonesia. Iya, Pak Doni kalau kita bicara mengenai contoh konkret nih ya ataupun bentuk inovatif, inisiatif dari Standard Chartered terkait bagaimana transformasi digital terutama untuk transaksi banking dan juga corporate banking, mungkin Bapak bisa menceritakan seperti apa Bapak? Ya memang kalau transformasi digital di kami sebagai bank internasional ya banyak sekali ya gitu. Salah satu contohnya di Indonesia yang di retail banking, jadi kerjasama kami di dalam digital loan dengan beberapa fintech partner kami itu menjadi salah satu lini usaha yang sebenarnya tumbuhnya paling besar di kami dan itu juga enabling kami sebagai bank internasional yang biasanya fokusnya tidak pada segmen di MSME atau micro gitu ya, itu untuk bisa directly channeling funds kami untuk di segmen tersebut ini karena kami itu menjadi lender of recordnya di dalam hal ini. Nah, tapi dalam konteks korporasi, nah mungkin ada beberapa hal yang saya highlight. Jadi melalui transaction banking solution kami menyediakan basically satu portal, a big one, actually comprehensive portal online. Jadi straight to bank next generation kami yang memudahkan perusahaan korporasi untuk mengelola likuiditas dan cash management mereka. Jadi termasuk juga payment instructions ya. Saat ini kami 99,8% corporate client kami sudah melakukan transaksi payment melalui digital. Kemudian untuk supplier financing itu 100%. Nah, untuk trade financing itu sekitar angkanya 86%. Jadi trade financing itu issuance dari bank guarantee, letter of credit, kemudian loan drawdown, itu predominantly sudah melalui digital. Nah, ini sebenarnya sesuatu yang signifikan karena sebelumnya proses-proses ini sebenarnya very manual gitu kan. Selain itu kami juga sudah meluncurkan ada 386 API options bagi para corporate treasurer yang merupakan klien kami di dalam open banking marketplace kami. Nah, setiap API ini punya feature yang distinct. Jadi apakah dia ingin transaksi regional cash pooling, apakah dia ingin transaksi yang dengan swap dan lain-lain. Ini semuanya open ada di sana. Kami juga mengembangkan AI powered chatbot. Jadi ini this is all the servicing side 24/7 gitu kan. Nah, one pointing actually yang mungkin saya akan highlight adalah di tahun 2018 Standard Chartered Group jadi terlepas dari banknya itu mendirikan satu holding venture namanya Standard Chartered Venture yang fungsinya atau fokusnya adalah to incubate, develop dan juga to acquire atau invest di digital tech ventures yang nantinya memiliki sinergi dengan layanan perbankan kami secara global. Jadi saat ini SC Venture sudah memiliki sekitar lebih dari 30 venture yang operate internationally, globally ya. Mulai dari ada Libera yang asset tokenization platform, kemudian kita ada Task Connect. Task Connect itu penyediaan working capital and trade finance melalui digital platform. Kemudian kami juga invest majority in Ripple. Ripple itu one of the blockchain tech developer yang lumayan mumpuni gitu ya. Kita juga ada digital merger and acquisition marketplace untuk Southeast Asia buat SME, things like that. Nah, one last thing adalah
recently memang Standard Chartered mengembangkan kapabilitas yang secara global ya, yang lumayan menyeluruh gitu ya. Jadi end-to-end services untuk digital assets. Yeah. Jadi kami memiliki capability untuk menyediakan bagi corporate client maupun asset managers liquidity on digital asset mulai dari crypto, ether, bitcoins, kemudian stable coins, kemudian juga tokenization dari assets, whether bonds, funds, atau trade financing, sampai kepada custodianship-nya. Jadi end-to-end ini merupakan refleksi dari bahwa kita one of the most prominent bank global atau sebutannya itu ya global systemically important bank, GSIB bank, yang memiliki kapabilitas end-to-end di digital asset. Buat kami, I think this is very important. Kedepannya, we believe digital asset ini merupakan inherent part of sistem keuangan atau financial system in the world. Ya, itu future-nya terkait dengan digital yang semakin advance dengan end-to-end yang akan memberikan banyak sekali kemudahan. Kita bicara mengenai nasabah. Nasabah biasanya selalu mempertanyakan tentang masalah bagaimana sih teknologi digital ini membuat mereka tetap mendapatkan pelayanan efisien, cepat, dan juga apakah Standard Chartered bisa menjawab pertanyaan terkait dengan kenyamanan, keamanan, dan kepercayaan customer atau nasabah ini, Pak? Ya, jadi memang yang namanya keamanan dan juga kepercayaan dari nasabah itu sacrosanct bagi kami. Jadi kita bisa aja layanannya lebih cepat, lebih efisien, tapi kalau kemudian keamanan terganggu, there's no point in that kan gitu ya. Nah, basically jadi kami menerapkan approach risk by design dalam mengelola the whole entire digital transformation kami. Jadi risk by design itu maksudnya adalah very proactively embedding all kinds of risk into dan mitigasinya of course dengan segala skenario-nya ke dalam seluruh facet digital transformation. Jadi mulai dari kalau kita lihat manifestasinya atau pengejawantahannya ada di sistem multi-layer autentikasi, kemudian juga pemantauan perilaku secara online, fraud analytics, dan juga governance dari vendor. Karena kalau di tech ini kan memang kita bukan tech company, jadi multi vendor gitu ya, kadang-kadang ya dari tech provider, kemudian layanan dan lain-lain gitu ya. Jadi tata kelola atau governance-nya memang harus important. Kami pun juga bekerjasama dengan karena sebagai bank internasional, ini yang mungkin menarik gitu, bahwa kami bekerjasama dengan seluruh regulator di mana kami beroperasi. Jadi kalau di Indonesia of course dengan BI dan OJK gitu ya, untuk ensuring, tapi juga karena kami home regulatornya adalah PRA di UK, kita juga mengambil best practice dari seluruh standar-standar atau regulasi atau benchmarking yang dilakukan oleh para regulator di dunia. Jadi memang kita juga saling lihat best practice sharing untuk membantu meningkatkan keamanan itu tadi. Kalau kita bicara mengenai secara global nih Pak, ekonomi nasional, transformasi digital ini apakah berkontribusi terhadap signifikan bagi produktivitas dan daya saing Indonesia? Saya rasa jawabannya in short answer, yes. A resounding yes kan. Ya kalau kita lihat ekonomi digital di Indonesia itu kan memang salah satu yang di ASEAN itu yang maju ya. Of course we are the largest economy di ASEAN, tapi leapfroggingnya kita dibanding negara lain di ASEAN itu cukup besar. Nah, perkiraannya $160 billion by the end of this year, value dari digital economy yang bisa tumbuh exponentially jadi 360 miliar di akhir 2030. Nah, memang jelas transformasi digital ini tidak hanya semata mengenai integrasi teknologi, tapi juga terjadi peningkatan daya saing dan produktivitas dari Indonesia ekonomi itu sendiri gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat memang digitalisasi, otomatisasi itu mempercepat aktivitas ekonomi dan juga menekan biaya, jadi membuat processing lebih kompetitif, ya kan? That's one thing. Kemudian akses, tadi kita udah bicara mengenai KRIS, kemudian digital wallet, ya, branchless banking atau digital banking, memudahkan akses bagi masyarakat. Nah, jadi UMKM kan memiliki peran penting nih di sini gitu ya. Jadi enabling mereka untuk semakin berkiprah di dalam ekonomi nasional. Selain itu digital transformation ini juga meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas dalam berbagai proses ya. Contohnya adalah penyaluran dana bantuan sosial gitu kan, supaya tepat guna, tepat sasaran dan juga aman. Selain itu
kebutuhan akan infrastruktur digital ekonomi juga menarik dan mendorong investasi baik domestik maupun asing ke Indonesia. Jadi dengan kata lain sebenarnya digital ekonomi ini bukan hanya sekedar adopsi teknologi dan mempercepat proses, tapi merupakan upaya untuk membangun fondasi pertumbuhan ekonomi yang tangguh dan berkesinambungan ke depannya. One last point di sini yang mungkin menurut saya penting bagi Indonesia melihat ke depannya itu adalah di ASEAN saat ini ada inisiatif Digital Economy Framework Agreement yang katanya under Malaysia Chairmanship sekarang ini akan disahkan gitu ya pada saat summit mungkin minggu ini atau minggu depan ini ya. Digital Economy Framework Agreement ini berfokus pada harmonisasi dari digital trade di negara-negara di ASEAN. Jadi enabling digital trade instrument seperti e-bill of lading, e-payments itu untuk dilakukan di negara-negara ASEAN. Jadi multiplier efeknya bagi intra-ASEAN trade itu luar biasa. Of course Indonesia sebagai ekonomi terbesar di ASEAN itu memudahkan, we got the advantage juga. Jadi untuk adopsinya itu saya rasa memang perlu untuk diakselerasi. Jadi UMKM kita pun juga memudahkan untuk bersaing ekspor ke luar negeri. Baik. Nah ini last question Pak, terkait dengan kalau kita bicara mengenai agenda dari Standard Chartered, besok akan ada Treasury Leadership Forum di Jakarta. Nah apa relevansi tema Blueprint for Tomorrow Treasury dengan transformasi digital dan keuangan ini Bapak? Ya jadi Treasury Leadership Forum ini merupakan sebenarnya forum tahunan yang kami lakukan di berbagai negara. Pertama kali ini di Indonesia nih di tahun ini ya. Tujuannya adalah untuk mendorong pertukaran wawasan, best practice, dan juga latest update mengenai digital capability dalam pengelolaan likuiditas dan keuangan bagi para corporate treasurer yang merupakan nasabah corporate kami. Ya memang tadi kita bicara mengenai how fast digital transformation has been going gitu ya kan. Jadi bagi para corporate dan perusahaan-perusahaan ini memang mindsetnya juga berubah. Bagaimana corporate treasurer itu mampu untuk mengoptimalkan pengelolaan likuiditas dan keuangan termasuk yang payment, termasuk kemudian penyediaan likuiditas, ya, forecasting ke depannya, swap dan lain-lain, intra-currencies gitu ya. Itu secara real time based on data driven dan juga agile. Nah, dalam hal ini kita melihat bahwa topiknya nih gitu ya. Jadi Blueprint for Tomorrow's Treasury ya memang sangat berkaitan erat dengan digital transformation karena Tomorrow's Treasury will be featured with a lot of digital perkembangan digital teknologi ke depannya ya kira-kira. Jadi kami berharap bahwa melalui forum ini kami dapat membantu para corporate treasurer untuk melihat horizon scanning ke depannya seperti apa bentuknya dan mindset seperti apa yang perlu di-adopt ke depannya. Menarik sekali Pak, waktunya terbatas. Good luck for tomorrow event. Mudah-mudahan bisa memberikan literasi baik, memberikan juga tidak hanya sekedar transformasi digital, tapi multiplier effect dari sebuah transformasi digital yang juga memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Perbincangan yang menarik sekali Pak Doni, CEO dari Standard Chartered Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Mas Yuda. Salam sehat selalu Bapak. Sama-sama. Thank you.